what's up sana? Balik lagi di channel Ahmad Fiana. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi bareng mahasiswa yang top lah, bisa dibilang orang kalau mahasiswa. Kalau lo masih tahu kan siapa ini. Kenalin nama dulu deh. Nama gue, panggil gue Jaksel, anak Jaksel kan. Namaku Kimi, biasa dipanggil Kimi sih, bukan nama asli. Lebih tepatnya namaku Haidir. Haidir ya? Iya. Dipanggil Kimi. Kelahiran tahun berapa, Kimi? Tahun 98, angkatan 2017. Sekarang kuliah di mana? Untak dong, Jalan Juanda. Jangan lupakan kawan ya, masuk Untak. Promosi. Ya, ini kita langsung ke pembahasan ya. Aku mau nanya langsung nih, Kim. Nah, temanya agak pedas kali ini. Iya, Kan bisa. yang namanya mahasiswa tuh nggak jauh-jauh dari kata demo kan. Iya, iya. Nah, kenapa sih mahasiswa itu jadi salah satu penggerak demo? Gini ya, kalau kita bicara mahasiswa ini di masyarakat Indonesia sebagai garda terdepan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, di mana aspirasi baik ide maupun gagasan salah satunya adalah mahasiswa. Dan juga mahasiswa itu mempunyai fungsi sendiri, di mana fungsi tersebut ada agent of change atau sebagai agen perubahan, social of control, kontrol sosial, moral value, dan iron stock sebagai penerus bangsa juga. Ya. Oh, jadi itu ya. Makanya kenapa mahasiswa itu menjadi salah satu penggerak utama kalau saat-saat demo. Iya, benar. Dan pernah nggak nih? Kamu sudah berapa kali ikut demo? Sering nggak? Selama jadi mahasiswa bisa dibilang sering ke demo. Yang kalian demokan tuh pernah didengar nggak sih sama atasan? Untuk bicara masalah dengar atau enggak, intinya ini kan kita penyampaian aspirasi dan menjalankan fungsi mahasiswa itu sendiri. Untuk dengar dengan pejabat-pejabat pemerintah, dampaknya pasti ada. Setidaknya mereka pasti mendengar keluh kesah. Karena di mana juga kita juga dalam penyampaian aspirasi juga dilindungi undang-undang, di mana undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian kemerdekaan pendapat. Ya. Nah, ini kita pertanyaan selanjutnya ya, Sanak. Jadi, Kim, kalau mau demo nih, itu cara kamu ngumpulin orang-orangnya gimana, atau memang ada grup tersendiri dalam satu kampus gitu? Untuk biasa cara ngumpulin, sebenarnya kalau bicara ngumpulkan massa itu ya seharusnya bukan kita mengajak sih, seharusnya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Kita kembali ke awal kan, mahasiswa ini kan sebagai garda terdepan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, ide, gagasan. Ketika ada suatu pejabat atau pejabat pemerintah yang melenceng dari tugas pokok dan fungsinya, tugas kita salah satu mahasiswa adalah mengingatkan, karena juga mahasiswa ini ibaratnya sebagai alarm demokrasi gitu. Jadi untuk masalah mengumpulkan massa itu harus kesadaran diri sendiri sih, tapi setidaknya kita juga mengajak dengan cara melemparkan isu-isu terkait apa yang mau kita angkat, terus kegiatan pencerdasan, kampanye praaksi segala macam gitu. Terus juga nih, pendapat kamu nih, Kim. Kayak kan banyak nih, kayak kalau demo nih banyak sisi negatifnya lah. Kalau di pandangan orang-orang yang nggak tahu nih kan, kayak rusuh lah, gimana lah. Nah, aku mau nanya, pendapatmu gimana nih untuk orang-orang di luar sana yang bilang gini, mahasiswa ngapain sih demo? Urusin aja dulu, skripsi belum selesai, belum wisuda, masih beban keluarga lah ibarat kata kan. Bener-bener. Nah, itu pendapatmu gimana tuh? Ya, ini murni dari pendapat saya, dari sudut pandang saya. Saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan pemikiran-pemikiran orang-orang awam yang pandangannya mungkin bisa dibilang mending skripsi aja, ngapain sih demo, bikin rusuh, panas-panas segala macam. Kalau kita di sini sebagai mahasiswa, saya sendiri sebagai mahasiswa, saya sadar akan peran-peran mahasiswa itu seperti apa. Jadi demo turun ke jalan segala macam itu sangat penting bagi saya, karena kalau bukan kita siapa lagi. Karena juga kita mengingat fungsi mahasiswa ini sebagai agen perubahan gitu. Oh gitu ya. Ada lagi? Mungkin kalau untuk gini deh, mungkin orang-orang yang pemikiran begitu, mungkin kita bisa sama-sama duduk berdiskusi untuk mengajak kenapa sih kami ini turun gitu. Kalau ada apa-apa, tidak hanya ricu juga, kami juga ada prosedur terkait dengan
harus turun ke jalan, demo itu semuanya ada tahap-tahapnya, ada prosedurnya, di mana mungkin ada perangkat-perangkat juga, di mana ini kan kita ketika kita membuat aksi, suatu aksi itu ada perangkat-perangkat aksinya seperti humas, jenderal lapangan, korlapnya, koordinator lapangan. Mereka lah di situ yang berfungsi untuk mengarahkan mahasiswa-mahasiswa tersebut agar gerakan-gerakan aksi mahasiswa ini tetap masif gitu. Oh jadi kayak kalian tuh turun ke lapangan tuh nggak, ya yang penting rame kita turun, nyampe ini enggak, berarti sudah tersusun semua ya? Sudah sudah tersusun. Kan juga kita sebelumnya ada aksi pencerdasan gitu, gimana kita adakan kajian, diskusi terkait tuntutan apa nih yang mau kita bawa ke, misalkan ke kantor DPRD Kaltim. Tuntutan apa nih, kita harus jelas juga, nggak mungkin kan kita datang panas-panas, cuman teriak-teriak segala macam, nggak mungkin. Kita juga punya bahan gitu untuk dibawa gitu. Nah, terus kan itu kan pendapat kamu tentang orang-orang awam tadi. Nah, gimana kalau orang-orang yang awam atau yang kayak dia taunya tentang ini, padahal yang didemoin bukan itu. Jadi dia nggak tahu apa yang didemoin, dia ikut aja ngeramein, malah ujung-ujungnya nah itu yang membuat rusuh kan. Iya benar. Nah, itu gimana? Nah, itu untuk yang orang-orang yang hanya sekedar turun, tidak tahu apa-apa, dari saya pribadi mungkin saya sarankan nggak usah turun. Dan juga jangan mencela ketika ada mahasiswa ataupun orang-orang yang sadar akan demokrasi untuk turun ke jalan. Itu mungkin kita sebaiknya yang tidak tahu apa-apa mungkin cukup diam. Mending kalian cari tahu kenapa kami ini turun juga segala macam. Mungkin itu kalau bisa kita juga welcome, dimana misalkan kita mau buat suatu aksi dan orang-orang awam ini yang mencela-mencela, kenapa nggak kalian cari tahu aja daripada hanya sekedar menjudge, kan mencari tahu gimana sih aksi itu sebenarnya seperti apa, kalian bakal paham kenapa itu. Dan juga kenapa juga pemerintah membuat undang-undang tentang kemerdekaan penyampaian pendapat, karena itu juga penting gitu. Jadi gitu ya. Iya. Posisi Kim ini jadi apa sih kalau turun ke lapangan gitu? Kalau posisi sih nggak pernah di posisi apa-apa sih. Kayak tadi kan kayak ada jenderal lapangan apa segala. Kalau selama aksi saya nggak pernah sih jadi perangkat-perangkat tersebut. Saya hanya lebih ke penyampaian pendapat, opsi, ide dan gagasan. Untuk itu mungkin saya belum ada nyali untuk jadi perangkat-perangkat aksi tersebut. Mungkin kedepannya kita nggak tahu ya. Iya. Ada rasa pengen nggak sih megang jabatan jadi jenderal gitu tadi apa segala? Rasa untuk kayak masuk di ikut andil bagian dalam perangkat-perangkat aksi mungkin ada, cuman lebih ke nanti dulu deh, belum siapnya itu mungkin karena mental saya juga masih kecil ini. Ya tapi kalau yang perangkat-perangkat gitu memang tanggung jawabnya lebih besar kan? Iya, karena dia yang mengatur pola pergerakannya, dari situ sudah. Berarti kalau yang di atasnya kacau, bawahnya otomatis kacau juga? Iya, karena yang megang handle itu pasti perangkat-perangkat aksi tersebut, supaya gerakan-gerakan itu tetap masif dan tetap tentram gitu. Terus nih kita masih tentang demo-demo nih. Kalau kalian mau ngadain demo, misalkan nih kita besok mau demo, itu ada izinnya dulu nggak sih? Iya, itu pasti ada izin. Kita punya perangkat aksi yang namanya humas, di mana dari humas tersebut dibuatkan tugas untuk memberikan sebuah surat bahwa kami akan ada demo, dan surat itu diantar mungkin ke Polres, ke pihak-pihak keamanan yang terkait yang menjaga keamanan supaya tetap masif. Kami juga pasti izin dulu gitu. Sudah pasti izin ya? Pasti izin dulu, tidak hanya langsung tahu-tahu langsung di jalan teriak-teriak. Makanya tiap ada aksi segala macam, polisi maupun aparat keamanan lainnya pasti sudah standby. Nah, ini kita kan masih sama masalah demo lah, tapi kali ini nggak mahasiswa dulu. Iya. Tapi kan kalian di atasnya nih mahasiswa kan. Nih aku mau bahas ke STM-nya nih tentang RKU apa tadi? RKUHP. Ya RKUHP. Sorry Kak, aku nggak terlalu tahu hukum, tapi kan lagi belajar nih. Ramai juga sih kalau diikutin ya. Mungkin lebih ke itu sih, yang 2019 itu pas yang ngangkat isunya revisi undang-undang KPK. Ya itu pokoknya lah, pokoknya yang lagi rame banget di nggak cuma di Samarinda ya. Iya, satu Indonesia ya rame. Nasional. Nah tapi kan itu anak STM turun ke jalan tuh. Iya. Mereka banyak yang nggak tahu apa-apa. Iya. Dan bahkan ada yang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang kalau ditanya itu sempat viral sih. Ya, katanya dia bilang gini, kapan lagi tawuran
sama aparat. Iya. Ya kan? Ya. Nah, itu pendapatnya Nah ini gimana tuh? kalau dari pendapat saya pribadi, saya tidak sepakat kalau hanya sekedar tawuran-tawuran. Sebenarnya tawuran-tawuran itu tidak perlulah kalau ketika kita turun ke jalan, kita nggak usah, kalau bisa nggak usah ada kontak fisik. Kita kan di sini datang dengan damai, turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, orasi segala macam. Cukup dengan omongan saja, itu sudah cukup. Tidak harus ada aksi-aksi berupa vandalisme. Vandalisme itu coret-coret segala, merusak, dan juga sampai tawuran gitu, kontak fisik dengan aparat-aparat itu saya tidak sepakat. Saya sepenuhnya tidak sepakat. Karena bagaimanapun juga kita juga sama-sama manusia kan, sama-sama manusia. Kita cukup saling menghargai. Dimana kita juga sudah dilindungi undang-undang. Ya sudah, kita menyampaikan aspirasi segala macam. Itu sudah cukup. Dan memang tujuan awalnya bukan untuk rusuh gitu ya. Ya, tujuannya cuma hanya menyampaikan aspirasi. Kita kan juga sebagai mahasiswa ini, kakak-kakak, ibaratnya kakak dari anak-anak STM inilah untuk menyampaikan. Untuk anak-anak STM ini saya pesan ya, untuk anak-anak STM juga, ketika mau turun ke jalan segala macam, kalian juga harus betul-betul tahu masalahnya itu apa. Kalian harus kaji segala macam. Dan juga yang penting itu saya ingatkan, jangan pernah rusuh. Kalau mau ikut silahkan ikut, tapi jangan pernah rusuh. Itu yang paling saya tekankan untuk kawan-kawan STM. Kita sama-sama duduk, belajar, berdiskusi. Kita kaji sama-sama masalah apa yang mau kita tuntut, yang mau kita bawa, yang mau kita buat tuntutan untuk bawa ke birokrat, pejabat-pejabat birokrat gitu. Terus gini nih, masih tentang demo ya teman-teman. Soalnya ini rame, kalau sama mahasiswa tuh emang gak jauh-jauh. Iya, pasti rame. Mahasiswa demo tuh seiman lah ibarat kata ya. Pernah nggak sih kayak kalian lagi demo nih, terus ya ibarat kata pejabat-pejabat tuh ada yang turun langsung ke lapangan dan nyamperin kalian? Pernah nggak kejadian di Samarinda ya? Kalau yang turun langsung datangi kami, untuk dari pengalaman mungkin nggak tahu ya, atau saya yang tidak tahu, mungkin itu pernah atau gimana. Tapi kalau dari melihat secara langsung, alhamdulillah tidak pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah didatangi. Dari saya pribadi, mungkin kalau kawan-kawan lain mungkin pernah atau gimana, kita kan nggak tahu. Iya, kita kan nggak tahu ya atasan. Sampai banyak ya. Kita lah kalian tahu sendiri kan. Kita nggak berani senggol dong. Kesibukan Kimi sekarang apa sih? Ini nih. Iya. Yang paling asik kesibukan saya, skripsi. Sekarang sih lagi ngejar-ngejarnya skripsi sih. Skripsi, terus kegiatan-kegiatan organisasi dan juga musik dan juga sekarang lagi geluti hobi buat video sinematik juga sih. Oh, itu sinematik langsung terjun gitu aja ngalir ya? Iya, ngalir aja. Kalau kuliahnya jurusan apa? Untuk kuliah jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pantas, berarti memang jiwanya memang di situ ya teman-teman ya. Jadi kan sekarang tahu Kim ini paling sering kayak kita lagi rame-rame nih demo. Dia public speakingnya bagus teman-teman. Dia pakai enggak juga, aman aja. Ada fotonya banyak sih teman-teman. Kalau kalian mau kepoin langsung ke Instagramnya teman-teman ya. Ya, untuk kepoin mungkin Instagram nama garis bawah Kimi garis bawah. Jangan lupa follow ya guys. Nanti tak follow back. Di sini. YouTube channel ada nggak? Untuk YouTube channel ada Caidir Tamami. Di situ mungkin YouTube-nya random video sih. Entah sinematik, mungkin video cover musik segala macam. Jangan lupa subscribe ya. Nih ya teman-teman ya, sekali lagi nih Instagramnya sama YouTube-nya. Langsung kalian kepoin dah. Jadi kalian tuh tahu gimana. Soalnya Kim ini gimana ya? Dia orang itu kalau dalam pembahasan enak diajak ngobrol. Dia bahasnya dalam dan orang-orang itu paham dah kayak kalau setiap kalian podcast, apalagi kalau podcast yang lain kan bahasanya biasa aja, tapi kan yang penting bermakna semua teman-teman. Iya, yang penting dalam podcast ini kita menyampaikan pesan-pesan yang tersirat di dalam podcast ini. Iya, jadi kalau kalian memang benar-benar paham, sudut pandang kalian memang bisa berubah dari mahasiswa yang orang-orang kamu bilang ngerusuh lah, capek-capek lah, mending di rumah aja santai, makan tidur. Enggak, mereka juga kayak gitu pasti tujuan utama untuk negara sendiri kan? Iya, benar, untuk negara sendiri. Dimana juga kita kan nggak mau gini ada penjajah, bahkan penjajah yang bisa dibilang saudara kita sendiri lah, yang impostor lah. Ya benar-benar impostor yang melenceng dari dasar negara kita, Undang-Undang Dasar Pancasila gitu.
Ya pokoknya mereka semua tuh tujuannya sebenarnya positif. Iya, cuma mungkin ada oknum-oknum sini, oknum-oknum Ya, mungkin yang mengatasnamakan itu. mahasiswa atau apa yang taunya hanya rusuh. Kalau dari saya pribadi, dari kawan-kawanan juga, kami ini niat baik turun ke jalan untuk kalian semua, bukan untuk semata-mata untuk kepentingan kita. Bukan untuk cari nama, cari nggak ada, ketenaran, untuk itu bukan, kepentingan masyarakat semua, masyarakat Indonesia. Ya oke Sanak, jadi bincang-bincang kali ini segitu aja dulu. Mungkin pembahasannya sedikit tajam kali ini ya teman-teman. Iya, Kita lebih sedikit fokus. sensitif. Makanya dalam sepanjang ngobrolan nggak terlalu banyak ketawa-ketawa. Karena memang tujuan Alpen ngundang Kimi ke sini itu Alpen mau tahu ini mahasiswa seiman dengan demo kenapa, gimana, pokoknya semua gitulah. Dan untuk mengubah sisi pandang kalian semua, sudut-sudut pandang kalian semua. Apakah mahasiswa itu memang ricuh atau turun ke jalan cuma cari ketenaran? Enggak, mereka juga ke situ untuk demi kita sebenarnya sih, untuk semua kan. Benar itu demi kita. Ya, Bukan semata-mata kepentingan kita, enggak. Kepentingan kita bersama. ya mungkin segitu dulu teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Kimi dan YouTube-nya Kimi, langsung di subscribe ya teman-teman. Ya, kalian datangin, semoga video ini viral ya. Aduh, viral. Ya sudah. Ya mungkin segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada pesan-pesan mungkin nggak? ya mungkin untuk pesan-pesannya tetap semangat untuk kawan-kawan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Tetap jalankan fungsi kita sebagai mahasiswa dan ingat tetap jaga diri kalian ketika turun aksi. Kita harus tetap satu komando, tetap pada tupoksi sebagaimana fungsi mahasiswa.